Salam Patunggilan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab dalam program Gemar Membaca Alkitab. Bersama saya, Pendeta Maria Theophani Widayat yang akan menemani pembacaan Alkitab saat ini. Mari kita awali pembacaan Alkitab hari ini dengan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang memberkati kami, yang memberi kami kesempatan untuk dapat merasakan kehidupan dengan baik hari ini, dan juga dapat menjalaninya dengan baik pula. Di saat ini kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat membaca dengan baik dan merenungkannya, serta tolong kami melakukannya. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Silakan saudara-saudara menyiapkan Alkitabnya di rumah. Kita akan perhatikan bacaan Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 yang demikian bunyinya. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya.
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kitab malam hari ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah jika kita memperhatikan pada saat itu Ishak berusia 40 tahun ketika menikah dengan Ribka, dan mulai saat itu ia berdoa kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan supaya Ribka dapat mengandung. Doa itu terus dipanjatkan dengan tekun, dan pada usia yang ke-60 tahun Tuhan menjawab dan mengaruniakan anak bagi Ishak dan Ribka, yaitu Esau dan Yakub. Dari situ kita melihat bahwa berdoa itu bukan hal yang sepele, dan berdoa itu perlu untuk terus tekun dilakukan di sepanjang penantian. Ishak mendapatkan jawaban atas doanya selama 20 tahun. Ia kemudian dikaruniai 2 anak kembar. Yang keduanya memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Namun mereka, yaitu Esau dan Yakub, adalah jawaban doa dari Tuhan bagi Ishak bersama dengan Ribka. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwa kedua anak mereka, Esau dan Yakub, adalah anak yang dikaruniakan Tuhan, sekaligus juga diberkati oleh Tuhan sebagaimana sabda Tuhan bahwa mereka akan menjadi 2 bangsa yang besar, meskipun keduanya saling bertolak belakang. Kalau kita melihat kisah mereka selanjutnya, maka Esau akan menjadi nenek moyang bangsa Edom, sedangkan Yakub akan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Maka dari situ kita melihat bahwa jawaban doa dari Tuhan itu selalu hal yang istimewa, karena dapat menjadi cara bagi Allah dalam menunjukkan kuasanya. Selanjutnya, dari kisah Esau dan Yakub yang terkenal ini, kita juga melihat bahwa kita tahu hak kesulungan dalam budaya Israel dan budaya di daerah timur dekat kuno itu mereka sungguh memberi perhatian, memberi kehormatan dan hak istimewa pada hak kesulungan tiap keluarga. Hak kesulungan ini mencakup bagian istimewa dalam warisan dan juga kepemimpinan di dalam keluarga ketika bapak atau ayah dalam keluarga tersebut meninggal. Maka hak kesulungan ini adalah hak yang istimewa di dalam setiap keluarga. Namun rupanya hak kesulungan yang dimiliki Esau ini dipandangnya tidak terlalu penting, sehingga ia dengan mudah menyerahkannya kepada Yakub. Ketika Esau merasa lelah dan juga lapar untuk ditukar dengan masakan yang sudah diolah oleh Yakub, sehingga Esau kehilangan hak kesulungannya dan hak kesulungan itu kemudian menjadi bagian dari Yakub. Dari kisah ini yang terakhir kita bisa belajar bahwa ternyata mendapatkan karunia yang besar dari Tuhan itu tidak selalu dianggap istimewa bagi yang menerimanya, seperti contohnya Esau yang menerima hak kesulungan sehingga dengan mudah melepaskannya. Oleh sebab itu, dari situ kita dapat belajar bahwa kita pun perlu mensyukuri dan mencermati kehidupan kita
Sehingga ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Tuhan, karunia-karunia Tuhan, kita dapat menghargainya, kita dapat merawatnya, kita dapat mensyukurinya dengan baik, sehingga tidak terlepas begitu saja dan menjadi tersia-siakan, atau kemudian hal itu menjadi sesuatu yang disesali nantinya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri pembacaan kita saat ini dan perenungan singkat ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Pembacaan Alkitab sudah kami lakukan, Tuhan. Seberapapun pelajaran yang mampu kami ambil bersama-sama dalam pembacaan ini, ataupun yang kami renungkan secara pribadi di rumah dan di tempat kami masing-masing, kami memohon Tuhan memberkatinya, dan kiranya Tuhan juga menolong kami untuk dapat bagi kami melakukan setiap refleksi yang kami ambil dari setiap pembacaan Alkitab yang kami lakukan, sehingga pembacaan Alkitab ini tidak berhenti pada saat kami membacanya saja, namun juga menolong kami untuk terus belajar, mengambil setiap pelajaran yang berharga dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di saat ini pun kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami. Kami memohon Tuhan menolong kami dalam menapaki kehidupan ini, baik sebagai individu-individu maupun sebagai anggota keluarga, sebagai anggota dalam persekutuan di Gereja Kristen Jawi Wetan, juga sebagai bagian dari anggota masyarakat. Kami memohon Tuhan memampukan kami untuk dapat mensyukuri setiap kasih karunia Tuhan, menolong kami untuk dapat menata layani setiap berkat dari Tuhan, menolong kami untuk dapat bersikap dan berlaku benar di dalam kehidupan kami setiap hari. Jika kami sedang menghadapi pergumulan, kami memohon Tuhan menolong kami untuk menghadapinya dengan baik. Jika kami saat ini sedang kesusahan, kami memohon Tuhan menghibur kami. Jika saat ini kami sedang sakit, kami memohon Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan kami. Dan jika saat ini keadaan kami sedang baik-baik saja dan menyenangkan, tolong kami Tuhan untuk dapat mensyukurinya, dan tolong kami untuk tetap peka akan sekitar kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi terang dan berkat bagi sekitar kami. Kami pun menyerahkan saudara-saudara kami, khususnya yang berada di wilayah Sitiarjo yang saat ini sedang berproses memulihkan kembali kehidupan setelah terkena banjir. Kami memohon Tuhan berkenan menolong, menguatkan, dan para relawan yang turun langsung membantu saudara-saudara kami di sana, kami memohon Tuhan juga memberkati. Kami sungguh berharap Tuhan mendampingi dan memberkati penuh saudara-saudara kami yang terdampak musibah banjir, juga yang ada di daerah-daerah lain. Tuhan, kami juga memohon Tuhan memulihkan Gereja Kristen Jawi Wetan seutuhnya di jemaat manapun kami sekarang berada, dan dalam segala situasi dan kondisi apapun yang sedang kami hadapi. Kami sungguh memohon kasih Tuhan melingkupi kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang kasih setia, damai sejahtera, kekuatan dan kehidupan dan sukacita yang bersumber dari-Mu mengalir bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.